Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Primi. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-14 atau minggu ke-14 dari mata kuliah komunikasi kelompok. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan mengakhiri perkuliahan kita. Di minggu ke-14 ini, subjek PMK-nya mahasiswa mampu membuat karya tentang komunikasi kelompok dan gender dan menunjukkan penguasaannya. Karena pokok bahasan di pertemuan ke-14 ini adalah komunikasi kelompok dan gender. Dengan persentase penilaian 3% dari total penilaian. Indikatornya adalah kreativitas membuat karya tentang komunikasi kelompok dan gender, kemampuan membuat portofolio tentang komunikasi kelompok dan gender, dan ketepatan menunjukkan penguasaan komunikasi kelompok dan gender. Kriteria penilaiannya adalah kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya observasi, karya video, dan portofolio. Kemudian metode pembelajarannya masih sama, kuliah dan diskusi kelas. Tugas kelompoknya menghasilkan karya video materi tentang komunikasi kelompok dan gender. Dan kelompok 12 ya mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan komunikasi kelompok dan gender. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan komunikasi kelompok dan gender. Jadi gini, nanti teman-teman harus tentu saja memahami komunikasi kelompok. Kemudian memahami definisi tentang gender, ya. Gender itu sebetulnya bukan seksualitas laki-laki dan perempuan, ya. Gender itu adalah pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi masyarakat. Kalau laki-laki kuat, perempuan lemah, nah itu bias gender, gitu ya. Nah, dalam kelompok khususnya ya kelompok dengan etika dan nilai keislaman tertentu, itu komunikasi kelompoknya unik atau khas atau spesifik atau berbeda ya. Jadi misalnya komunikasi kelompoknya itu agak kaku gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki lebih dominan, perempuannya subordinat. Itu bias gender. Seharusnya seperti apa? Seharusnya sama, setara, kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama. Ya, tentunya sesuai dengan posisi dan status kewenangan dia dalam kelompok. Pemimpin kelompok tidak harus selalu laki-laki, bisa perempuan. Maka dalam berkomunikasi pun, laki-laki tidak selalu dominan. Bisa saja perempuan yang dominan ketika dia ketika dia memiliki kewenangan atau tugas tertentu. Misalnya dalam satu kelompok yang akan membahas tentang tugas perkuliahan ini, ya. Kebetulan yang mempunyai idenya adalah perempuan, maka dia bisa ya berkomunikasi lebih dominan daripada anggota kelompok lainnya. Bukan karena dia perempuan, tetapi karena dialah yang memiliki ide dan kebetulan ide itu sama sepemahaman ya antar anggota kelompoknya atau disepakati oleh anggota kelompoknya. Jadi bukan kemudian karena dia yang si perempuan ini punya ide, tapi karena dia perempuan, dia subordinat, bukan ya. Karena dia perempuan maka dia komunikasinya terbatas. Tetapi lebih dominan pemimpinnya sebagai karena pemimpinnya adalah laki-laki. Tapi dia yang nggak punya ide. Jadi tolong dibedakan ya. Bahwa masih terjadi perbedaan komunikasi dalam kelompok berdasarkan pembedaan gender. Kalau laki-laki itu
komunikasinya lebih dominan karena dia itu yang memimpin kelompok. Enggak juga gitu ya. Gitu. Jadi lebih digali lagi komunikasi kelompok dan gender ini, karena jangan sampai kita menjadi pelaku ya ketidaksetaraan gender, atau kita menjadi orang yang tidak adil gitu ya, tidak adil memperlakukan sesama. Karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai potensi komunikasi yang sama, ya kan? Yang membedakan hanyalah kompetensi keilmuannya, kemudian penguasaan pengetahuannya itu, dan mungkin ruang lingkup atau wewenang posisi dan status dia dalam pekerjaan itu. Bukan karena jenis kelaminnya, bukan karena dia laki-laki atau dia perempuan, tapi karena dia bisa atau tidak bisa. Itu saja penjelasan dari saya untuk kelompok 12 ya, di pertemuan ke-14. Hati-hati dalam menyampaikan hal ini ya, jangan sampai kita malah juga jadi korban ketidaksetaraan gender dalam komunikasi kelompok. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.